Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di Podcast You. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Sekar yang akan menemani kalian untuk 30 menit ke depan. Nah, teman-teman, di Podcast You episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dia merupakan seorang siswa yang berprestasi di SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Nah, selain berprestasi, parasnya juga tampan. Jadi, mungkin teman-teman udah pada tahu dan juga ini menjadi idola dari ciwi-ciwi SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Untuk itu langsung aja yuk kita sambut ada Kak Billy. Halo Kak Billy. Halo semuanya. Gimana nih Kak Billy kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, namun pada hari ini kurang fit. Alhamdulillah sehat walafiat tapi kurang Kurang fit ya. Ya sudah, semoga lekas baik aja ya Kak Amin, Billy amin, ya. amin. Oke, sebelumnya mohon maaf, terima kasih sudah merepotkan hadir ke podcast You ya. Ya dong. Hari ini terima kasih. Terima kasih Oke. juga sudah mengundang. Wah, sama-sama dong. Mungkin Kak Billy boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Rizky dari kelas 12 MP1. Saya panggil aja saya Billy ya. Biasanya juga dipanggil Billy. Oke, saya tinggal di Kalibaros, tepatnya Pekalongan Timur. Oh, Kalibaros, Pekalongan Timur. Iya, betul. Oke, teman-teman boleh mampir gak nih? Boleh, pas silakan. Di situ juga ada kandang sapi. Jadi kalau mau lihat praktek cara meras susu sapi, silakan bisa kok. Oh, di dekat rumahnya Kak Billy? Iya, sebelahan doang. Oh, sebelahan. Iya. Boleh. Nanti sekalian mampir Boleh. ya, Fitri ya. Oh Kak Billy, sebelum kita lebih jauh nih ngobrolnya, mungkin teman-teman ada yang mungkin masih pengen penasaran nih, Kak Billy tuh lahirnya kapan sih, terus di mana gitu. Oke. Untuk saya sendiri asal saya memang asli Pekalongan ya, teman-teman. Jadi memang saya lahir di Kota Pekalongan, tepatnya di daerah Soko, Pekalongan Selatan, tanggal 12 Juni 2005. 12 Juni 2005. Teman-teman dicatat ya, di pin di kalender. Oh, ini ultahnya Kak Billy nih. Nanti mungkin bisa kasih surprise ya kan. Amin, makasih. Aminin aja dulu Iya. ya kan. Oke Kak Billy, tadi kan Kak Billy 2005 ya. Betul. Sekarang sudah 18 tahun betul? Sudah 18 tahun lebih berapa bulan ya? Oh, ada lebihnya. Ada. Pas waktu kecil pernah nggak sih Kak punya cita-cita atau impian tertentu gitu? Pastinya punya, Kak. Pengen jadi apa Kak dulu? Dulu pengen jadi dosen ataupun guru. Itu waktu SD ya. Oh, SD. Iya. Pengen jadi dosen atau guru apa nih? Matematik. Matematika. Kenapa pengen jadi dosen matematika? Kayaknya asik gitu. Asik. Karena matematika itu menyenangkan. Insya Allah. Kalau teman-teman gak setuju, jangan apa-apain ya Kak Billy ya. Oke Kak Billy, tadi kan pengen jadi dosen matematika. Apakah impian itu sudah mulai terwujud? Oh no, sekarang udah mulai gugur guys. Apakah digugurkan gitu? Mungkin beberapa karena faktor waktu juga ya. Kalau juga nanti kita sudah bisa berpikir kayak kurang bisa untuk meraih cita-cita tersebut. Oh, mungkin minatnya juga Iya, semakin dewasa betul. semakin berubah ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu sekarang minatnya ke apa Kak? Sekarang pengen jadi pengusaha sukses, kalau tidak Amin. abdi negara. Oh, abdi negara. Halo Dek. Amin, pokoknya kita aminin ya. Amin, Nanti siapa makasih, tahu makasih. setelah lulus dari ini beneran masuk abdi Amin, negara. amin, terus ya kita, Allah. oh itu Kak Billy ya. Semea gitu ya. Iya. Kak, masuk Semea ini emang sudah tujuan dari awal apa gimana? Tujuan dari kelas 9. Dari 9 SMP. iya. Awalnya pengen ke jurusan apa? Untuk dari SMK sendiri sebenarnya saya pengen di jurusan komputer TKJ. Oh, wow. Ternyata dia jadi anak Iya. TKJ. Karena ada beberapa faktor jadinya saya tereliminasi. Di Kenapa sini tuh, Kak, kalau boleh tahu? bukan karena nilai ya, teman-teman. Jadi di sini tuh saya mulai tereliminasi gara-gara waktu itu kan ada 2 kali login buat daftaran ulang. Dan waktu yang pertama memang saya login dan itu masih bisa dikategorikan masuk ke TKJ. Namun yang login kedua saya berhalangan karena ada keperluan keluarga itu jauh dan juga kebetulan passwordnya salah. Beberapa kali saya ulangi tetap salah. Padahal itu password udah bener-bener saya ingat itu ya kan. Tinggal salin doang tapi tetap salah. Dan besoknya saya ke SMK 2 bertemu Mas Rizky kalau nggak salah. Saya bilang kok katanya udah nggak bisa Mas. Masnya udah masuk ke jurusannya kedua, perkantoran. Oh, jadi emang Takdir rezekinya, ya. Iya, rezekinya di rezeki. perkantoran ya. Oke Kak Billy, masuk Semea jurusan perkantoran ini ada penyesalan nggak sih? Penyesalannya agak-agak sih,
Agak ya. Enggak, kenapa tuh? Ya kan ini yang pertama bukan tujuan dari saya awal kan. Oh, Karena iya. tujuan awal kan dari saya Pengen pengennya TKJ TKJ ya. gitu. Tapi karena beberapa faktor tersebut akhirnya ke perkantoran. Akhirnya ke perkantoran. Tapi enjoy Kak? Enjoy, alhamdulillah enjoy. Juga ternyata di perkantoran nggak sebosan itu menurut saya. Tidak seburuk Asik-asik, itu. iya. Tapi emang bener ya kalau kita nggak mencoba itu kita nggak tahu Betul. apa yang ada di dalamnya. Jadi Betul, Kak. ya udahlah, mungkin emang udah rezekinya ya. Iya, betul. Oke teman-teman, kita udah seru banget nih, udah mulai seru nih ngobrolnya. Pasti teman-teman pengen kepo lebih lanjut nih Kak Billy. Tapi sebelum itu, kita break dulu teman-teman. Nanti kita bakalan balik lagi di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana, tetap di podcast yuk. Halo semuanya, kembali lagi bareng aku Seka dan juga Kak Billy pastinya di podcast yuk. Nah teman-teman, kita udah istirahat ya Kak Billy ya. Dan juga pastinya lebih semangat nih buat membahas hal-hal yang lebih seru. Oke, langsung aja yuk kita mulai lagi Kak Billy. Silakan. Kak Billy, Halo. selama perjalanan hidup asik, perjalanan hidup Luas banget nih. iya, perjalanan hidup Kak tuh. Selama 18 tahun ini, ada nggak sih perjuangan Kak Billy yang sudah dikatakan berhasil atau terwujud? Ada nggak ya? Mungkin ada kayak. Mungkin ada, tapi karena saya nggak sadar gitu ya, nggak sadar mungkin ya. Iya, ternyata hal yang kita lakukan sekarang, oh iya itu tuh ternyata Iya, itu betul, sejak kecil, iya. tapi sekarang nggak sadar. Pastinya ada ya Mas ya. Tapi yang belum ada juga ada. Apa tuh? Ya, yang pertama yang jelas pembagian ke orang tua belum sih. Siapa tahu ternyata orang tuanya Iya. sudah bahagia ya kan? Kan kita nggak tahu semua ya Iya, teman-teman betul ya. sih. Karena membahagiakan orang tua kan bisa dari hal apapun itu. Oke, Kak Billy, dengar-dengar Kak Billy kan pernah menjabat sebagai ketua OSIS nih. Betul. Bukan dengar sih emang menjabat ya. Nah Kak, gimana sih awalnya kok bisa kepikiran untuk mencalonkan diri sebagai Gini nih Kak, sedikit cerita saja. Jadi ini bukan dari saya sendiri ya. Karena kan waktu itu ada P5. Di mana setiap jurusan harus mengirimkan pasangan calon. Oh iya pasangan benar. calon. Nah, di sini saya mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau pengen tahu saya agak terpaksa. Oh, gitu. Bukan jadi bukan pure dari hati saya bukan sendiri pure. bukan. Karena belajar dari pengalaman saya Hmm. juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Saya untuk mencoba tidak dulu seperti itu. Tetapi kok memang takdir berkata lain. Ada program B5 dan di situ juga teman-teman kelas saya itu menunjuk saya buat diri ya? sebagai pasangan calon. Hmm. Seperti itu. Nah Kak, selama menjabat jadi ketua OSIS ya, ada nggak sih Kak penyesalan gitu? Mungkin karena sering ikut rapat jadi ketinggalan pelajaran ya, sering dispensasi, terus akhirnya ketinggalan, ada nggak sih perasaan kayak gitu? Kalau itu ada Kak, pasti Kak. Yang pertama yang jelas ketinggalan pelajaran itu sangat agak berpengaruh dengan saya, apalagi saya yang tipenya itu mohon maaf malas belajar. Kalau saya lebih dominan belajar di sekolah daripada di rumah. Ya nggak Iya. apa-apa Kak, sama kok. Karena waktu itu juga saya masih kacau dalam memanage waktu, di mana pulang sekolah juga saya harus berwirausaha, berjualan. Jadi kan memang benar-benar susah untuk memanage waktu gitu Wah, Kak. keren banget tuh. Berarti selain jadi ketua OSIS, udah berwirausaha sejak dini guys, emang inspirasi banget. Wajar sih kalau banyak yang mengidolakan Kak Billy. Misalnya itu karena banyak ketinggalan pelajaran, Iya. terus mengatasinya gimana Kak? Mengatasinya dengan cara ya saya memang cari informasi terkait pelajaran tersebut yang tertinggal kan pada teman-teman saya yang berangkat kan, ataupun memang hadir di kelas itu, misal ada tugas, PR ataupun itu kan saya mungkin bisa mengejar materi seperti itu kan. Atau enggak ya bisa lah tanya langsung ke orangnya langsung ataupun ke gurunya langsung. Ada sempat perasaan keteteran atau waduh susah banget nih aku ngejar Ada. nilai ini gitu? Ada. Kalau di itu berarti di kejuruan. Oh, di kejuruan. Kejuruan saya tertinggal banget. Oh iya, karena justru di SMK ini kebanyakan jam kejuruannya betul. daripada mapel biasa Betul. ya. Jadi kan dan berpas-pasan di mana saya waktu dispen itu waktunya kejuruan. Gitu kan. Jadi setiap dispen Iya pasti ternyata kejuruan. kapasitas jam kejuruan. Iya jadi memang gitu ya. udah tertinggal lagi. Apalagi di kejuruan MPLB itu nggak cuma
perkantoran, tapi ada keuangan, ada terus juga komunikasi dan sebagainya. Jadi kan banyak beda guru juga. Jadi banyak pelajaran yang tertinggal gitu kan. Berarti dalam satu jurusan FLB itu masih terbagi dengan Betul, plot-plot iya. gitu ya Kak? Iya. Ada Ada favorit Kak Billy nggak sih dari Untuk plot-plot elemen itu, di FLB? perkantoran saya lebih suka di komunikasi. Komunikasi. Iya. Pantesan ya. Ah. Oh ya teman-teman, for your information nih, Kak Billy ini juga salah satu partner KMC. partner. Salah satu partner KMC saya. Dan emang bener-bener sih saya akuin kemampuan public speaking-nya luar biasa. Silakan buat Kak Billy. Saya sendiri public speaking diajar sama Kak Sekar. Mana enggak. Jadi kalau barangkali yang pengen belajar public speaking bisa langsung ke Kak Sekar saja. Kata persen di sini. Biaya admin menyusul. Betul. Oke Kak Billy, masuk ke SEMEA. Ada nggak sih perjuangan khusus yang dilakukan Kak Billy untuk masuk ke SEMEA nih? Ada juga di mana di sini saya harus melawan kemalasan saya di pandemi. Oh iya bener banget, pandemi ya. Iya. COVID-19 tuh, aduh. Jujur gak ya? Libur berapa tahun Kak? Berapa minggu libur berapa minggu? 2 minggu jadi 2 tahun. Lebih. Jadi 2 tahun. Iya ya? betul. Dari 2 minggu jadi 2 tahun. Jujur di waktu pandemi saya di sini memang benar-benar titik lemah saya di mana kan saya ini lebih fokus di sekolah dibanding di rumah. Sedangkan waktu pandemi itu di rumah. Jadi kayak rasa malas saya tuh udah nggak bisa ditahan lagi teman-teman. Iya, karena kita harus belajar mandiri. Iya betul. Ya. Di sini jujur saya tuh udah tertinggal banyak pelajaran sampai udah tumpuk-tumpukan itu kalau nggak salah. Waktu itu guru saya datang menyampaikan untuk berangkat ke sekolah. Waktu berangkat ke sekolah kaget karena pekerjaan yang belum saya kerjakan itu segini ya. Wow, terus gimana tuh? Sistem kebut semalam? Iya betul. Ekspres. Boleh kalau teman-teman mau jogi tugas boleh dihubungi ya. Barangkali. Tidak menerima ya guys. Ternyata itu berarti sebelum masuk SEMEA itu mati-matian ngejar nilai karena tertinggal pelajaran COVID-19 itu, dan alhamdulillah emang masih rezeki. Iya betul ya. Oke. Kalau sudah dinilai mungkin ketolong dari kelas 7 ataupun kelas 8. Oh iya, sebelum COVID. Gitu. Oke teman-teman, gimana? Seru banget kan ngobrol-ngobrol sama Kak Billy. Kita udah mulai masuk ke ranah ketua OSIS nih. Nanti kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi. Mungkin ada tips and trick nih, barangkali teman-teman mau jadi pengurus OSIS atau ketua OSIS. Tapi sebelum itu kita mau break dulu ya teman-teman. See you, stay tune di podcast you. Halo teman-teman, kembali lagi kita sekarang sama Kak Billy lagi tentunya. Kita bakalan ngomongin tentang tantangan dan perjalanan Kak Billy sebagai ketua OSIS nih teman-teman. Oke, langsung aja Kak Billy, selama menjabat sebagai ketua OSIS, ada nggak sih Kak tantangan dari internal maupun eksternal gitu? Pastinya ada banyak banget. Apa Kak salah satunya? Salah satunya mungkin saya harus beradaptasi terhadap pengurus OSIS yang sudah terbentuk, karena di sini saya itu adalah new member, jadi. Oh iya. Karena emang bukan dari itu ya pengurus OSIS ya. Betul. Di sini dari sini saya nyegat 1 tahun. Kelas 11 saya jadi ketua OSIS, tapi saya belum menjadi pengurus OSIS. Betul. Di sini kan jadi saya harus beradaptasi terhadap pengurus tersebut, mungkin agak memang susah, tapi seiring berjalannya waktu itu sudah bisa. Karena memang menyelaraskan pikiran dari berbagai orang itu lumayan rumit ya. Betul. Jadi satu tujuan itu agak susah. Iya, dan harus berjaga etika maupun ucapan. Iya, karena kan kita nggak tahu semua gimana perasaan mereka. Pasti ada, apalagi member baru kok tiba-tiba gitu. Nah Kak, ada nggak sih proker selama jadi ketua OSIS nih, ada nggak proker yang belum kesampaian? Untuk proker ada, yaitu program kerja kita dalam Go Green. Go Green. Meliputi reduce, reuse, recycle. Di sini program kerja ini belum terlaksanakan sama sekali. Kenapa Kak? Apakah memang ada hambatan tertentu? Untuk hambatan tertentunya mungkin dari kita sudah keteteran terhadap event-event sekolah. Oh iya, karena mungkin waktunya juga ya. Satu Betul. itu waktu, terus ada yang lain mungkin? Dan juga untuk reduce recycle ini kan termasuk harus dalam kesadaran di siswa masing-masing ya. Oh iya. Jadi kalau kita udah melaksanakan, beberapa orang mungkin sudah mengikuti program kerja kita, tapi beberapa orang yang masih seenaknya saja. Gitu.
Iya, karena memang cukup susah ya Betul. untuk permasalahan lingkungan ini. Iya. Karena emang harus dari kesadaran Iya. siswa masing-masing. Bener. Terkadang sebagian udah buang sampahnya udah pada tempatnya, yang lain udahlah biarin aja. Yang penting buang. Iya. Terus gimana tuh Kak Billy menanggapi hal itu? Adakah penyesalan tersendiri karena prokernya belum kesampaian? Kalau kekesalan ada gak? Karena saya belum semaksimal itu dalam satu periode saya. Jadi kan mungkin dan program kerja ini kan bisa dikatakan program kerja simple ya kan? Iya benar, sebenarnya simple banget. Basic ya, ini basic banget. Tapi justru yang simple itu kadang susah untuk dilakukan. Iya betul. Jadi kayak ada rasa kesalnya kok ini malah belum terlaksana gitu. Malah event-event sekolah besar terlaksana dengan baik gitu Kak. Karena itu dia berhubungan dengan Iya, kesadaran diri iya. masing-masing Kak Billy. Dan kita buat merubah pola pikir orang itu kan susah. Karena yang sudah tertata seperti itu untuk diubah itu agak susah Kak. Benar banget. Nah Kak Billy, selama menjadi siswa SMK Negeri 2 Kota Pekalongan, ada nggak sih satu momen yang bikin Kak Billy tuh down banget? Ada Kak. Di sini mungkin dari segi omongan ya Kak. Oh iya. Banyak yang omongan mungkin nggak enak tentang saya, dan juga dari faktor keluarga saya kurang untuk setuju saya sebagai ketua OSIS. Oh, iya. Ternyata backstreet ya. Oke, backstreet. Jadi saya melaksanakan satu periode saya itu secara diam-diam. Sampai saat ini? Enggak, berarti hamin berapa bulan sebelum serah terima jabatan yang baru, sebelum saya purna itu Iya, orang tua purna. juga sudah sadar kalau saya memang ketua OSIS, jadi ya agak lumayan nggak apa-apa lah karena udah terlanjur kan. Karena udah terlanjur dan juga mau purna. Iya gitu betul. Ya. Jadi emang hambatan yang paling susah itu adalah cara saya untuk meyakinkan orang tua saya. Itu satu. Yang kedua dari Segi omongan-omongan dari banyak lingkungan orang. ya. Iya lingkungan betul. dari siswi juga. Terus gimana Kak Billy cara menanggapi hal-hal tersebut? Terus Kalau- bisa bangkit lagi dari down itu? Kalau untuk menanggapi omongan sih saya bersikap cuek aja ya Kak. Karena kan nggak semua omongan harus didengerin gitu kan. Iya benar. Saya jadikan cuma motivasi aja karena mereka sebagai penyemangat aja sih gitu aja. Cuek jadi penyemangat udah lancar. Yang penting program jalan aman gitu aja. Karena emang kadang-kadang kritikan itu justru bikin semangat kita Iya, buat betul. membuktikan. Enggak kok, aku tuh nggak kayak gitu. Bener sih Kak. Pokoknya semangat terus untuk menjalani hari-hari. Anjay, hari-hari Kak tuh. Oke teman-teman. Kak, Ya. habis ini kita bakalan bahas tentang tips and trick gimana sih jadi pengurus OSIS atau jadi ketua OSIS yang berbakti dan berbudi Aduh. luhur. Dan juga yang pastinya bermanfaat, bisa Betul. bermanfaat juga ya. Kak Billy siap nggak nih untuk sharing tips and triknya? Insya Allah siap. Insya Allah siap dong buat Siap, teman-teman di siap, luar iya. sana ya barangkali ya. Oke teman-teman, kita akan break dulu sebelum Kak Billy bakalan share tips and triknya menjadi ketua OSIS yang berbakti luhur dan Amin. berbudi luhur. Untuk itu stay tune di podcast yuk. Halo semuanya, kembali lagi di podcast You. Tentunya masih bersama aku Sekar dan juga Kak Billy. Nah teman-teman, gak kerasa kita udah ada di segmen akhir nih Kak Billy. Betul. Kali ini kita bakalan menceritakan tentang tips and trick menjadi pengurus dan ketua OSIS ala Kak Billy. Oke Kak Billy, persiapan menjadi ketua OSIS itu apa Kak? Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali menjabat sebagai ketua OSIS ataupun yang belum pernah ikut organisasi, yang jelas yang pertama kalian harus mendalami terlebih dahulu. Mendalami, iya. Kalau sebagai ketua OSIS kalian harus tahu peran ketua OSIS itu apa. Oh berarti harus searching dulu Iya, ya. harus menggali tahu informasi terlebih dulu. dahulu biar takutnya nanti waktu sudah berjalan kan kaget, oh kok kayak gini kayak gitu kan. Takutnya ternyata nggak sesuai ekspektasi Iya, gitu ya. jadi kalian harus benar-benar mencari informasi yang terdalam biar ada kesiapan ataupun kematangan. Harus riset terlebih dahulu, Iya. terus juga harus tahu nanti ketika masuk OSIS itu tugasnya apa aja, Betul. harus siap konsekuensinya juga ya Kak ya. Nah Kak, ada nggak sih tips buat teman-teman mungkin pas waktu eliminasi atau wawancara gitu biar lolos gitu Kak? Atau gimana? Yang penting berani aja sih Kak.
Berani, terus dengan cara kalian menjawab pertanyaan dari kakak-kakak itu harus siap dan tegas. Harus siap dan tegas, Iya, berani. Nah, berani. persiapannya berarti tadi harus riset ya kan? Iya. Terus selain riset apa lagi tuh Kak? Harus mematangkan keberanian kan itu satu juga ya Kak. Terus memanage waktu, kalian harus pandai memanage waktu juga. Biar tidak keteteran, tugas dan sebagainya kayak saya ya. Memanage waktu itu salah satu hal penting juga ya Kak? Betul Kak. Itu harus salah satu mungkin faktor utama yang harus penting juga. Iya, karena pasti anak organisasi itu selalu ketinggalan pelajaran. Ada tipsnya nggak Kak biar bisa manage waktu? Itu mungkin dari cara orangnya berbeda-beda ya Kak ya. Tapi kalau dari saya sih yang penting waktu sekolah ya sekolah, waktu organisasi, waktu di rumah ya tetap di rumah gitu Kak. Ada jedanya ya, ada waktunya tersendiri. Gimana kalian waktu bersama keluarga ya bersama keluarga, di sekolah tetap fokus di sekolah, di rumah dan dimanapun tetap fokus pada satu itu. Karena misal nih, kalau kalian waktu di rumah, kalian mikirnya masih organisasi, ya mungkin memang bagus ya Kak. Tapi kalau udah melebihi batas, kalian bakal kepikiran terus. Jadi stres iya, justru ya. Jadi tekanan malah. Di sini kalian ikut organisasi biar mungkin lebih tahu ataupun menambah wawasan, malah jadi stres tuh kan malah gagal. Iya bener banget. Pokoknya intinya masing-masing itu sudah ada porsinya. Betul. Oke. Ada hal yang mau di-sharing lagi nggak Kak? Selama pengalaman menjadi OSIS dan ketua OSIS? Juga harus sering berkomunikasi ya sama pengurus. Biar kerjasamanya itu tersalin dengan rapi kan. Itu salah satu kunci. Oke. Dalam berorganisasi manapun itu harus tetap kuncinya itu komunikasi. Karena masa mau pakai batin mungkin kan. Kasihan yang teman-teman kalian yang nggak tahu kan. Iya. Dan jangan jadikan organisasi itu pelampiasan kalian. Maksudnya gimana tuh Kak? Mungkin kalian punya beberapa masalah besar di rumah nih. Oh iya. Nah, kalian ikut organisasi buat melampiaskan emosi kalian, itu salah. Mungkin karena lagi suasana hatinya nggak enak, terus pas waktu berorganisasi dan itu ke bawah. Iya, takutnya nanti malah itu bisa mempengaruhi teman-teman kalian, teman-teman pengurus yang lain gitu Kak. Oh iya ya. Iya. Nanti moodnya juga jadi rusak. Terus kalau misal pas waktu rapat, apa sih kok mentingin kepentingan pribadi gitu ya. Oke. Pokoknya harus saling jaga komunikasi karena misal ada sekecil apapun masalah itu harus dibicarakan baik-baik ya Kak ya. Iya betul. Karena justru kalau diem-dieman itu gak bakal selesai. Betul. Adanya malah mungkin memperpanjang masalah. Seperti itu. Adanya komunikasi itu bakalan lebih cepat informasi datang. Oke. Nah Kak Billy kan sudah purna ya kemarin ya. Ada nggak sih Kak harapan untuk ini kakak OSIS ke depannya? Untuk harapannya ya yang pertama tetap satu kunci itu tetap menjalin komunikasi yang bagus, terus bekerja sama tanpa memandang adanya suatu perbedaan juga. Iya. Nggak pandang cowok ataupun cewek, itu kalian harus tetap bekerja sama, harus mau karena itu dalam satu lingkup organisasi, satu lingkup keluarga gitu kan. Dan juga tetap semangat, jangan pantang menyerah ya pastinya. Dan utamakan enjoy. Kalian organisasi harus enjoy. Kalau nggak enjoy, kalian dipandang itu ikut organisasi kok malah kayak gitu. Malah takutnya yang orang-orang luar prasangka yang buruk Kak. Gitu. Berarti tetap harus enjoy, dijalanin aja, ngalir aja. Karena kita ikut organisasi juga untuk kadang ada yang buat healing juga ya Betul, kayak iya. Aduh, pusing nih udah sekolah gini. Ikut organisasi Ikut organisasi biar nambah wawasan, teman, relasi, ketemu teman banyak tapi malah stres gara-gara banyak organisasi. Kadang ada juga gitu. Ada juga aduh tambah organisasi tambah capek dan akhirnya sakit. Oke. Kak, tips bagaimana seorang ketua OSIS bisa menyelaraskan anggota-anggotanya dalam satu pemikiran tuh gimana Kak? Oke. Yang pertama kalian harus mendengarkan dari segi A maupun segi B. Nggak cuma memandang satu pihak. Berarti nggak boleh subjektif gitu ya. Misalnya ada pendapat ditampung-tampung dulu. Tampung dulu semua, nanti kita jadikan satu. Kalau kita akan caranya musyawarah ya. Kita pakai suara yang terbanyak. Pakai suara terbanyak. Iya. Kalau enggak kita akan mungkin improvisasi juga Kak. Improvisasi dalam hal apa itu? Semisal mungkin ada usulan A, usulan B. Kalau usulan A, usulan B ini imbang. Misalnya imbang ya. Suaranya imbang. Terus kita improvisasi aja jadi C gitu.
Oh, berarti pendapat A dan pendapat B itu bisa jadikan satu, Iya, terus kita betul. cari tuh solusinya Iya, gitu ya. gitu. Oke. Intinya lebih kreatif aja sih, berkreatif gitu. Dan saling menjaga hubungan sesama anggota. Kalian itu ketua, jadi harus lebih tahu anggotanya masing-masing. Dan nggak boleh egois ya Iya. kayak itu. Satu kuncinya itu sebagai ketua, aku ketua, ya udah pakai pendapatku aja. Nah, itu itu enggak. justru malah merusak Betul. organisasi tersebut. Oke. Nah, Kak, kan pasti ada orang yang tidak setuju dengan pendapat Kak Billy. Betul. Gimana nih Kak cara menghadapi itu? Mungkin kalau orangnya itu agak mudah di apa ya, moodnya itu gampang dirubah, mungkin sedikit demi sedikit orang itu akan mengikuti arahan kita gitu kan. Berarti bisa diajak ngobrol itu ya empat mata dulu, mungkin face to face. Kalau empat mata mungkin kalau orang seperti itu bakalan nambah masalah juga. Takutnya lebih ke aku dipojokin kayak gitu. Oh, justru gitu. Iya Kak, karena kalau waktu orang yang nggak mau dengan pendapat kamu, sedangkan kamu mengajak empat mata dengan mereka, itu malah kayak lebih kayak maksa Kak. Ada unsur paksaannya kayak gitu. Kan Jadi, mungkin bisa dinegosiasi dulu gitu pendapatnya. Bisa sih sebenarnya bisa seperti itu, tapi kita meminimalisir adanya suatu masalah. Oh iya, dan juga mungkin meminimalisir prasangka buruk. Betul, ya. iya. Apa ini kok cuma empat mata ngobrolnya dikirain ada apa nih informasi tertentu. Intinya gitu ya. kalau orang itu memang belum sepakat ataupun belum setuju sama pendapat kita, ya kita jangan buat memaksakan kehendaknya ya. Tetap kita mengedepankan pendapat yang banyak, suara yang terbanyak kita itu mengedepankan, karena adanya itu kan otomatis banyak yang setuju. Dan misal itu memang usulan yang positif, ya ayo aja. Oke. Berarti juga harus fleksibel, bisa ke sana, bisa ke sini ya, Kak. Betul. Ya. Oke, Kak Billy, terima kasih sekali sudah sharing hari ini dari cerita pengalaman hidup. Wah, sampai diklik semua di podcast Yuri, sampai tips and triknya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Yuk. Ada pesan untuk teman-teman? Selalu enjoy, selalu komunikasi, dan selalu senyum. Wah, selalu senyum, selalu bahagia. Murah senyum harus. Jangan mahal-mahal ya Kak ya. Kalau bisa gratis. Gratis. Karena dengan senyum itu kalian bisa merubah mood orang. Iya, bener banget. Karena menyenangkan orang itu juga ibadah. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi Abili. Ya, sama-sama. Sukses selalu untuk kedepannya. Semoga bisa tercapai cita-citanya menjadi abdi negara atau pengusaha atau dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti podcast You episode kali ini. Sampai jumpa di episode lain. Terima kasih.